ada orang-orang subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi, jalan keluar. Bahkan kita tahu sama-sama hadis yang sudah masyhur, Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita berbuat salah, syaitan seringkali menunggangi keadaan seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Atau mungkin dia membisikkan mengatakan, kan sudah terlanjur kau lakukan, tidak apa-apa ulangi aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali. Ingat saudaraku seiman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka balasan yang akan datang dari Allah, dari rahmatnya, itu lebih besar daripada perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita. Tidak ada orang yang berzina sejam di hotel, lalu Allah hukum penyakit dengan sejam misalnya. Enggak, Allah hukum dengan mungkin 5 tahun sakit, mungkin 10 tahun sakit. Jadi perbuatannya lebih, efek balasnya lebih besar daripada perbuatannya. Dan sudah pernah kita jelaskan juga dalam beberapa kali contoh-contoh pengajian kita. Kalau masih diingat, saya membahasakan sebenarnya item yang diharamkan jauh lebih sedikit dibandingkan item yang dibolehkan. Kalau Allah dengan kemahamurahannya menunggangi atau memberikan kepada kita tugas atau beban seperti misalnya hawa nafsu, pengen makan, pengen minum, pengen biologis, lalu Allah tidak siapkan fasilitasnya, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak, fasilitasnya dikasih. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ada waswas syaitan yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau berbuat dosa, ya maaf, kalau orang yang berbuat pelanggaran dosa itu sama saja kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat pahala. Ya, atau misal waswas yang lain, misal orang yang ke diskotik sama ke pengajian, sama aja itu. Sama-sama aja kok, ya. Artinya sama-sama menikmati hidupnya. Enggak sama, beda sekali ini. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan masalah itu, perbedaannya jauh sekali gitu. Baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Dalam hidup dan mati semuanya berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat amal saleh. Baik kehidupan ataupun kematian mereka. Dan syaitan seringkali membisikkan kepada kita waswas teman-teman. Waswasnya begini. Kalau kau menjadi orang alim, atau kau menjadi orang baik, atau orang soleh dan solehah, berarti hidupmu akan susah. Misal, belum saatnya sekarang alim saya masih muda, atau belum saatnya saya menjadi orang yang baik, atau soleh dan solehah, atau patuh. Karena nanti susah menikah, nanti susah bekerja, nanti susah dapat bergaul, gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda kita yang menunda taubatnya, menunda kembali ke jalan Allah. Seakan-akan umur-umur dia yang merupakan prestasi terbaiknya. Misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA. Ini biasanya di Indonesia dipakai untuk hal-hal yang haram. Padahal ini pondasi bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan. Rusak di sini, rusak di sana gitu. Kalau di umur-umur ini yang dianggap dengan masa pubertas awal, kita lihat sinetron-sinetron, film segala macam Indonesia, gambarannya umur ini saatnya puas-puasin berbuat dosa. Ya, saatnya berzina, saatnya coba-coba obat-obatan, saatnya begini, saatnya tawuran, saatnya segala macam. Masih muda. Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan, oh enggak apa-apa, dulu ayah juga dan ibu masih muda seperti kamu. Ya, kan gitu. Ini bahaya sekali. Ya. Justru pada saat umur-umur ini, prestasi terbaik. Kalau di umur ini, masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, di sini terbentuk pribadinya. Kalau di umur ini tidak berzina teman-teman sekalian, tidak akan zina sampai dia mati. Tapi di sini dia buka pintu zina, dia zina nanti ke depannya gitu. Di sini dia buat ketaatan hafal Quran, dia akan hafal Quran, dia akan jaga sampai dia meninggal.